أنعمنا بشهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على مولانا محمد وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita takzimkan Bapak Ibu Dewan Guru SMAN 1 Amuntai, yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita taati, terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kepala SMAN 1 Amuntai, yang sama-sama ulun dan kita muliakan juga seluruh daripada Dewan Pendidik di SMAN 1 Amuntai, anak-anak didik, hadirin hadirat, siswa maupun siswi yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah dan yang berbahagia. Sebelumnya ulun mengucapkan terima kasih berkhusus kepada panitia penyelenggara dari acara pesantren Ramadan SMAN 1 Amuntai, yang mana memberikan kesempatan kepada diri pribadi ulun untuk bisa bersilaturahim. Dan alhamdulillah pertemuan ini tepat berada di hari yang ke-7 di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah berhadapan dengan siswa maupun siswi yang sekarang ini insyaallah berpuasa Qur'an. Puasa ya Allah. Puasa. Alhamdulillah. Juga terima kasih kepada pengatur waktu atau pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada diri pribadi ulun untuk bisa bersama-sama kita mengisi acara pada hari ini. Dan sebelumnya, andai kata ada kehilapan, ada kesalahan, sudilah kiranya untuk diberikan ampun dan maaf. Dan kalau dilihat dari undangannya Bapak, acara mulai jam 10 sampai jam 12. Di mana aja Bapak yang 2 jam suruh ceramah taliyun. Lalu tadi ada sisinya tanya jawab. Tadi juga sudah buat pian istirahat. Ada kan taburing sudah tadi? Ada. Alhamdulillah. Taburing aja kata mimpi kan? Mimpi ulang. Taliyun ulang. Ya. Dan tadi temanya kita hari ini tasawuf. Erat hubungannya yang namanya tasawuf dengan akhlak. Sering di kesempatan kita biasanya belajar dan sebagainya, akhlak ini juga dikaitkan dengan adab. Ada istilah adab, ada istilah akhlak pun juga disebut dengan tasawuf. Mungkin kalau istilah tasawuf agak sedikit rumit, tapi kalau akhlak tahu barataan. Kalau adab tahu barataan. Pian datang ke sekolahan, sampai di depan kemudian mematikan sepeda motornya. Itu adab. Bukan akhlak itu Pak, adab dahulu. Kemudian bertemu lawan Pak Guruan, lalu mengucap salam, assalamualaikum. Akhlak tak adab Pak. Lalu timbul kebingungan karena belum tadi dipadahkan apa gerang definisinya ya Allah. Ada akhlak, ada adab. Kalau akhlak itu kaitannya biasanya bila mengerjakan akhlak tersebut itu identik dengan yang namanya ibadah. Kalaupun adab itu biasanya kebiasaan kita sehari-hari.
Kayak pian bila berjalan di hadapan orang tua bapak biasanya menun. Berjalan di hadapan paguruan biasanya mupaka lari kan. Berjalan-jalannya pun sambil menunduk. Kalau bisa paguruan bila hendak berdahulu juga bapak dah. Lain gurunya nama bapak dah, piannya nama bapak dah. Nah, itu juga tadi bagian dari pada Adapun tasawuf mencakup keduanya, bisa dikatakan akhlak, bisa dikatakan dan orang sekolahnya pian sekolah loh. Orang sekolah dilajari kada adab. Dilajari. Apa adabnya kebiasaan orang sekolah? Ada undang-undang biasanya. Jangan terlambat datang ke sekolah. Ulun baik, alhamdulillah pas datang ke sini tadi kurang setengah menit jam 10. Cuman anak sepeda motor masuk ke dalam sini kurang lebih 2 menitan. Jadi ulun memadahkan adab, memadahkan akhlak, ulun terlambat kayaknya asa aneh juga Bang ya. Apalagi jangan ulun datang setengah 11 makanya bisa ada nang bulik sudah, bisa ada nang istrinya tadi jalan aku buka bersama aja. Dan tadi juga ada kesannya, insya Allah semangat acara kita pada hari ini. Ya Bapak disiapkan door press-nya, ambil di kantinnya. Bisa kunci sepeda motor nih, kuncinya aja ya Allah. Atau makanan kayak apa kayaknya pacangan berbuka puasa. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat lah? Ada semangat gitu. Masih semangat lah? Masih. Bah, isi masa ini terkenal keakrabannya, terkenal orangnya apa jurang semangatnya luar biasa sekali lagi. Masih semangat lah? Masih. Binian semangat lah? Wah, semangat. Kembali kepada akhlak. Kalau ditanya orang, akhlak yang paling sempurna dimiliki oleh siapa? Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad. Panutan kita, idolanya kita, uswatun hasanahnya bagi kita umat Islam. Sedangkan kita meyakini baginda Nabi SAW, setiap ucapan beliau, perbuatan beliau, tingkah laku beliau, pengakuan beliau, semuanya adalah akhlak yang diajarkan kepada sahabatnya beliau dan sampai kepada kita yaitu umat. Jadi jelas akhlaknya Rasulullah mulia luar biasa. Akhlaknya Nabi kadada tandingannya. Saking hebat istimewanya akhlaknya Rasulullah. Beliau pernah mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti apa? Kita kurang bisa sukses sempurna bila kita tidak punya akhlak. Ada tempat, ada wadahnya, ada masanya akhlak itu kita andalkan, ada kesempatannya. Waktu itu akhlak harus dikedepankan daripada ilmu yang dimiliki. Contoh kapan? Misal pian berhadapan lawan perguruan pian. Pian sudah misal 10 tahun keluar daripada SMA ini, bertemu lawan perguruan. Akhlaknya keluar, akhlaknya muncul. Nggih, berdahulu menyapa lawan perguruan bersalaman. Assalamualaikum guru, ingatlah pian lawan guru. Ya guru, siapa kira-kira di sini? Ini kada bangaran ujungnya di sono. Bahapa lagi kita menyebut nah, misalnya Rizky ulun bae. Oke. Oh, Rizky yang angkatan 2023 semalam kah? Inggih bae. Kayak apa berarti alhamdulillah Pak, berkat doa dan bimbingan sekian ulun sudah ada pekerjaan, ada gawean. Di mana wae ini ulun paai wae ini di Banjarmasin. Mapai kami di Banjarmasin, ulun paai pas pengangkatan pegawai negeri, alhamdulillah di sana ulun berusaha ulun bagi bekerja berkat sampian tu akhlak. Ini kadar perguruan ya Allah. Mana Bapak Z ini tadi? Keluar ke sini. Bapak Z ini bisa pinjam motor. Sekalinya pas ada bubuhan SMA 1 10 tahun lang silam sudah tamatnya. Melihat ada Bapak Z ini, nah ini Bapak Z ini nih yang biasanya dahulu menyari ulun. Bapak Z ini menyarikan kan? Menyarikan ada? Wani yang bermenyarikan ini. Sekalinya lawan Bapak Z ini
pas di lampu merah hendak berjalan, wah ngumpal sini, bum, ya mah bukan sini sama dulu. Dilihat di sini asal di sini siapa gitu. Ya sekalinya Ahmad. Ahmad siapa? Ada Ahmad ini. Ya Allah ya Karim. Ahmad sekalinya mau sekitar itu di belakang makam ada Pak Guru. Yang belum tanyakan untuk kita sukses, kita berhasil berkat didikan guru. Adakah pernah mendengar orang berkata, orang berujar seperti ini? Wah si Din tuh bekas guruku tuh. Ada kayak inilah. Mun ada juga guru ini orang yang kada berakhlak, kada beradab. Bujur kada. Masa gurunya disebutnya sebagai guruku atau bekas guruku atau mantan guruku? Jangan. Yang bisa menjadi mantan apa kira-kira? Pacar. Oh, jadi ibu pacar. Ya Allah. Ulun ini kan alhamdulillah bu bisi juga mantan. Iya bini ulun. Mantan apa? Mantan pacar lah. Ada ulun kada pacaran. Ulun menikah dulu hanya pacaran. Wah, bukan bini bapak dah. Woi, gue pacaran kamu dulu nikah nggak dulu? Kenapa jawabannya? Oh, kawin juga. Ini. Udah anak-anak pertanyaannya dua aja. Nikah aja kita apa? Pacaran enggak? Jawabannya kak, kawin. Berat ini ya Allah. Mungkin bedanya seperti ini. Anak muda zaman sekarang dibandingkan anak muda dulu lain. Kalau membicarakan akhlak tasawufnya, anak muda dahulu, Pak Bu, nih anak-anak baritan, anak muda dahulu bila inya nih kenal atau tahu dengan seorang perempuan itu terkadang-kadang mau berjumpa, mau bertemu pikir dua kali. Kenapa? Perjuangannya berat. Tak ada chat dulu. Ya kalau ada WA, tak ada Facebook. Kan? Yang ada Pak surat itu pun titip lawan kawan seminggu hanya ada balasannya. Sekali-kali disuruh abahnya, jar abahnya, nggih, ikam lawan si anu tuh bapak jangan bahasa kitanya nih, akrab banget kah, suruh inya datang ke rumah. Ternyata menghadapi abahnya pulang, si Simut Sidin no. Dan ulun yakin kurang bahari pemudanya itu jintel berdataan. Wah ini napa maaf. Desuah wani ke rumah rumahnya. Kenapa? Orang-orangnya agak sedikit pengecut, kedua ini tanggung jawab. Bukan ulun menyuruh nih lalakian di sini berpacaran kada atau bibinian harus berpacaran kada juga. Kenapa? Memang Islam menganjurkan mun hendak juga membina rumah tangga cukup lihat contoh daripada Nabi yang telah disampaikan Nabi. Jadi Nabi bila hendak ikut melawan seseorang tuh lihat orangnya. Apa yang pertama? Bisa jadi orangnya, nasabnya orang baik atau kada. Yang kedua, kayak apa orangnya, orang sugih atau kada, bungas atau kada, atau kayak apa agamanya. Itu kalau Nabi menganjurkan. Tadi kan panutan kita Rasulullah. Kalau panutan kita Rasulullah, lihat Rasulullah dari istri-istri Nabi yang mungkin kalau kita tanyakan, Nabi punya istri lebih daripada satu. Jadi Nabi lebih daripada satu punya istri. Wanita tahu lebih ya. Woi, istri Nabi berapa? Ayo. Bila dapat nih pertanyaan apa ini? Dapat hadiah ambil kan operasi. 11 jadi bini. Woi, berapa untung? Ambilan. 9 kada salah. Ya Allah. 11 kada salah juga. Karena menjadi ulun yang menyebutkan kada salah. Ulama aja ada menyebutkan keuntungan bila 9 ada syairnya. Apa syairnya? Jangan sini Pak. Sini Pak. Bila biar kita sini belum situ. Ini masih lagi. Ini nang 9 dulu. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah
Dari ngaran aja butuh ketahuan. Ngaran istri-istri Nabi ringkas, singkat, rata-rata satu suku katanya. Aisyah, Aisyatun, Hafsah, Saudah. Ada istri Nabi itu Nabila. Ada istri Nabi itu Salsabila. Ada bini Nabi itu Tamara. Itu tadi. Itu 9. Ya kalau adalah tabur di dalam tadi Khadijah. Adalah Siti Khadijah. Ada. Ada. Dan 9 tadi adalah nama baca tadi. Ada. Mariatul Qibtiyah bang. Ada juga. Berarti yang di belakang menyebut 11 bujur. Nang di muka menyebutkan 9 bujur juga. Ada juga nang ragu-ragu. Pertama 11, nang kedua 9. Itu kada yakin dan kada punya pandirian. Jadi 11 berataan. Mau ditanya lagi, ini kan panutan kita kan Rasulullah. Akhlak yang perlu ditiru kan Rasulullah. Kita harus tahu dulu kehidupan Rasulullah. Walau kita memiliki dulu kayak apa dengan kehidupan Rasulullah. Tadi istri 11, anak Nabi pun berapa buntung? Lagunya apa loh ini berita? Kalau lagunya anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Berarti Nabi punya anak tuh 7. Baik buntung. Pian bedang sanak berapa? Nih, pian dulu. 2. 2 lo nikah kan 12 kan? 2 lah dulu. 2 pian. Adik enggak kakak? Bapak hendak tahu di sini nang sanaknya lebih daripada 5, katakan Pak. Lebih daripada 5. Gede ya Pak. Berarti di bawah itu juga lebih daripada 4 orang sana. Jadi juga, wah mantap Pak. Atau rata-rata 1 2 aja lah. Nah, Bapak kita memang Pak, nang dahulu tuh Pak lebih berani, lebih wani orangnya, maksudnya lebih berani itu apa? Orang bahari kadang mikirkan ulun membawa ini itu mulai pasar Senen. Tahu lah pasar Senen lah. Kasana pada putaran itu. Kemana? Kapalampitan. Berduduk sebelum itu Bapak ini. Kemudian Ibu berduduk, jalur pian kemana nih? Jasidin aku hendak ke rumah anak. Inggihna jalur rumah antarakan. Di mana? Di Palampitan. Duduk dia. Tadi mulai mana pian? Di rumah anak di sini. Lalu kan ke rumah anak pulang banyak kan anak pian nih. Kadamun banyak di sini 16 ikung. Pak, mun 16 ikung nih Pak pian hanap aja. Nggih, bawa main bal awak. Futsal apalagi beli mahal kiparnya ya Allah. Main poli berapa orang? 6. Basket berapa? Kawa ya Allah. 16 ikung bahkan kawa cadangan malahan. Ayo. Cadangan impor seikung kawa, cadangan nang bag dan sebagainya kawa beratan 16 ikung. Itu bila nggih anaknya beratan lalakian. Anu ini tadi berdua bertiga. Tapi mun pian Anda tahu Bapak kan ada juga bisa anak. Kira-kira tangguh ini Bapak ini anak berapa? Bapak. Belakang, Bapak kira-kira berapa anak? Bapak ada 10 anak. Kayak apa bukan mulai ini? Bapak berapa anak? 4. Bukan di mana mengeluarkannya? Maaf, mungkin fokusnya kepada puasa lalu baik, kada konsentrasi ya Allah. Tapi kalau istri Bapak bisa melahirkan dan punya anak, berapa kira-kira? 5, 4, 3. Ini sempat beretannya tak bujur ya. Nampasnya tepat tadi 4. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan pula. Banyak lalakian ke banyak binian ya? Binian dan lalakian ya leh. Nang banyak alhamdulillah anak Bapak 3 orang laki-laki. 1 orang perempu. Masya Allah. Minta doa pian barataan. Nih mudahan anak ulun, anak pian juga barataan Bapak Ibu mudah menjadi anak yang soleh. Ini dari hadapan yang mudah-mudahan juga barataan menjadi soleh-solehah. Apa dan untung? Nih istilah definisi soleh itu apa? Man adda haqqallah wa adda haqqan nas. Orang soleh yang menunaikan kewajiban
kewajibannya atau menunaikan hak-haknya kepada Allah dan menunaikan kewajibannya kepada makhluk Allah yaitu para manusia. Itu soleh. Wajar aja orang bila dikatakan tujuannya, apalagi maaf. Ini anak muda, buat sampian di sini dibimbing, dididik, diajarkan bagaimana berakhlak yang mulia, yang haram dipadahkan, yang halal dianjurkan dan dilarang daripada yang haram. Maka jaga daripada pendidikan, jaga alma mater sampian. Jangan pernah maulah supan sakulahan. Baju nangka ini rasanya SMA 1 aja ya Allah Pak. Sekolahnya ada nangka ini Pak? Ada. Jadi walau kayak apapun bapak tanya, oh hilim liput sudah, tapi baju putih lagi tetap ketahuan. SMA ini 1. Kenapa? Ternyata misalnya maulah video sambil merokok misalnya. Ayo, berbuntung. Boleh kan berokok? Ya, boleh. Ayo, jujur, boleh kan berokok? Kenapa? Masih Tuhan sampai di tahap pendidikan. Ayo kita menghadapi berokok bila sudah bagi surah ini kadang bisa berokok lantaran terpaksa. Kenapa terpaksanya? Kawan mau ucapin wan hormati pang kami. Saya isapan barang. Nang kawal juga melihat mendengar saya isapan ini apa data sudah bisa saya isap dua isap. Tak bentuk dulu pemulannya. Sudah bentuk 2 hari berikutnya 2 isapan 3 isapan lalu wanidah minta sabilah lawan kawan. Ibu sudah minta sabilah ada lagi minta menjemput rokok abah. Itu muluk 9 batang ambil sabuting kata-katahuan sempurnakan anak pulang biasa anak ke dalam kantong imbah tarawih nongkrong di pinggir sungai itu di siring itik tuh rajin main ya Allah kopi lawan rokok ya Allah baik untung hukum berhukum apa ada makruh aja ada haram. Cuman jangan biar nih mengatakan yang ini pas di padangnya orang berkuat, woi yang berokok haram, bisa kata kalakan biar, ya kalau jangan dipadahkan kayak itu, ya mungkin disebut makro, oke, gak ada masalah. Kalau dahulu ulun masih di 1996 masih sekolah di Banjarbaru, ada di 96 dah. Ini 2000 berapa bukan rata-rata? 2005 10 tahun dia nyala dari dia tolong. Jar perguruan kayaknya bila turun terjun ke masyarakat, masalah rokok jangan terlalu digembar-gemburakan. Ada aja nomor rokok yang ini dalam artian bukan istilahnya mutlak secara haramnya, tapi ada juga sisi baik dan sisi manfaatnya. Pertama di sini, cuman kitabnya ada di sini. Kitabnya ada. Apa yang pertama ya? Orang nang berokok di sini, rumahnya aman, kada mau dinaiki mangli. Ya, yang ada. Rumahnya aman, kada mau dinaiki maling. Kenapa? Orangnya baru, berarti orangnya bangun. Ada kabur orangnya kada bangun. Mun juga naik malingnya berarti maling dan kada tahu di suasana situasi ini Allah. 1. Bila juga misalnya orang ampun rumah ini paruh asalnya, tapi guling dah orangnya tetap maling kada kawan naik kenapa yuk? Karena orang nang berokok itu kada mau janak guling. Ini hafal berikan ini apa gerang tertulis rokok menyebabkan kanker apa lagi? Penyakit rokok beritaan. Wah ini ringkas supaya kada diliging itu. Kenapa? Merokok membunuhmu. Ada aja ini orangnya nama isap masih bertulisan dah merokok membunuhmu. Tatap aja payu ya Allah. Cuman ambil manfaatnya tadi. Maling belum ada naik. Kenapa? Orang nang merokok tuh biasanya kada janak guring. Tapi betul. Nang ketiga bang apa? Bila berokok ini. Orang nang merokok misal ditangati mantri, ditangati dokter, tapi pian baik jangan lagi berokok. Penyakit pian kronis banget sudah parah sudah sampian ini. Tapi bila wali sidin berokok juga baik berarti sidin
ada takutan dengan ancaman apa yang dipadahkan oleh mantri, oleh dokter ini, lalu sini menyambat masalah mati itu urusan Allah. Artinya apa tuh? Timbul di hatinya rasa luar biasa tawakalnya lawan Allah. Dipadahkan orang pacangan mati, tetap kada meyakini, tetap kada mempercayai, tetap ini buruk. Esok harinya bertemuan lawan mantrinya, lawan dokternya, Pak, ya. Nah, biar kan, nanggiri semua lu kan tinggi, Pak. Nah, ini baru pulang kan? Mas sampai liur. Hadirin-hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini belum lagi kita masuk kepada yang intinya ini Allah. Itu mukadimah aja berarti masalah mukadimah tadi ya, mana anak punya anak Pak ya Allah. Nggih. Tadi kita dimintakan untuk membicarakan tentang akhlak. Juga nih ada kamera kubur nih. Untung berhembal yang aman aja. Tadi membicarakan kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah dahulu akhlak ada sempurna? Memang. Zaman Nabi disebut zaman apa untuk? Jahiliyah. Wah ini pang jahiliyah itu ada kan ada dah? Ada. Coba bahari jahiliyah bahari besi anak begini diapain? Dikubur hidup mau disimpan. Jadi ibu dikubur hidup-hidup bujur. Bibinian di belakang selain dikubur hidup-hidup udah baik. Oh ini sadis lagi deh. Lalakian di muka pula. Nih ibu sudah, nih di belakang sudah lalakian. Selain tadi dikubur hidup-hidup, yang kedua dibakar, yang ketiga udah baik. Apa? Iya tadi kok disimpan gitu. Ditanam atau dikubur hidup-hidup lihat. Sebelum Islam datang, masanya masa jahiliyah, bila ada anak perempuan dimasukkan ke dalam pasir, kan pasir padang pasir, kemudian ditimbun, mati kan? Iya. Kada kawa menggawi diupahakan. Siapa yang mengupahakan yang ini? Kurang misalnya, nah aku ada bisa anak perempuan seini nah, dengan nikmati anak jahil. Nah kedua tadi jadi dibakar. Rasanya di kita pada Jepang dibakar. Jepang menghormati juga ya Allah. Dibakar intinya mati Pak. Dan tadi kita membandingkan jahiliyah dahulu lalu ini ya Allah. Kemudian ada lagi satu, ditinggal di tengah-tengah padang pasir, dibawa ke sabajadanan oleh abahnya, tinggal padang pasir, kemudian ditinggalkan pulang ke rumah, anaknya sendirian di padang pasir, mati juga. Aneh. Wah ini modern jahiliyahnya apa? Belum lagi anaknya lahir sudah mati. Diapain? Pak, takut, ngeri kita dengar sekarang nih Pak. Lihat, bukan di daerah kita tapi Pulau Jawa sana Pak. Anak sekolahnya tingkat atas, ternyata apa? Sudah hamil. Ada seikung 90 ikung lebih di satu kabupaten, 90 ikung lebih yang sudah hamil di luar nikah, masih menuju sekolah. Ayo. Ini gara-gara pergaulannya ya Allah. Gara-gara tidak diajarkan mungkin akhlak, tidak dipadahkan kayak apa itu agama yang benar, tidak disampaikan ini terlarang, ini kada boleh, dan ditambah lagi zamannya serba canggih, serba modern sekarang ini, makanya dikatakanlah jahiliyah modern. Kalau bahari jahiliyahnya mungkin mencari atau dengan perjodohan seperti ini perjodohannya kalau dahulu. Jahiliyah Pak, bila hendak mengawinkan anak itu biasanya apa? Ini ada lalakian ketujuh datang ke rumah hendak mengawini anak. Ini zaman jahiliyah. Makanan ketujuh dijadwalkan. Sehari aman. Hari kedua upik. Hari ketiga adul. Hari keempat dijai. Hari kelima isar. Di hari keenam arif. Hari ketujuh utuh. Ayo, bibiniannya seikung, lalakiannya tuh 7.
Bila kainah batianan hadam. Siapa anak yang hanya paling mirip daripada nama ibu? Bila mirip lawan utuh, maka utuhlah yang berhak menjadi abahnya dan kawinlah lawan utuh. Oh bimbingan, hendaklah anak itu kembali. Ayo. Kada tak pikir oleh kawitannya, main anakku betujuh lalakiannya, siapa kain abahnya, kada dipikirkan, itulah jahiliyah. Datang Islam terkikis, jangankan anak menikah, sebelum menikah ditih dulu orangnya, dilihat dulu orangnya. Ini mungkin lalakian nih, apa kriteria Anda bila mencari istri? Oh, gampang. Yang pertama wanita. Jawaban siapa ini? Siapa jawaban ini? Aja. Jurang kayak apa kriterianya perempuan yang pacangan dinikahi atau pertama wanita. Iya, nampak macam itu tadi. Linasabiha, lijamaliha, limaliha, lidiniha. 4 macam. Kecantikannya, kebumasannya ya Allah. Kemudian nasabnya, keturunannya, baik-baik atau kada. Kemudian hartanya, yang keempat agamanya. Tapi Nabi menganjurkan fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah nang agamanya. Mantap, bagus, mengerti agama, taribat yadak. Engkau akan beruntung. Deh. Jadi nang kayak itu gunung Pak, dia adalah lagi nang kayak ini. Ada cuman langkok. Tahu langkah? Nggih, langkah. Langkah ini sama kurang lebih lawan kena kamarian pian bila anak makan sesuatu ada wadah ngarannya bengkok. Ayo biar. Dan buah abang warnanya ngarannya semang. Mandirakan buah ini kita lapar kayaknya buahnya. Ya Allah. Tuh didikan agama. Dan ingat, adab akhlak kada bakalan bisa dimiliki kalau tidak ada yang namanya guru. Lihat guru pian masuk mengucapkan salam. Karena di dalam menjelaskan menerangkan ada nang guru terkadang-kadang membangunkan. Tapi jangan disalahkan, ada guru yang lembut, ada yang guru agak sedikit. Nah, menurut ini masih kurang baik. Ulun bahari besar betamuan. Guru itu baik bila ada murid ning ini nang apa nang di tangan sidin tahu akan sidin. Dapat baik nang di tangan sidin waktu itu betul kapur masih tahu akan masih nyaman ada apa-apa. Nggih. Dapat di tangan sidin ning ini misalnya pulpen masih ada masalah. Nang report ning ini guring-guringnya pas bapak jaratan mangkat papan tulis. Oh my, berada mangkat papan tulis ya pacarnya nih. Tawaran sidin juga mana gini? Ya Allah ya kali. Lempar sidin hantak sidin. Guring gaji sidin. Banyak mah jelaskan semuanya guring gaji sidin. Ya Allah. Wah ini alhamdulillah guru-guru jarang marah. Dan ternyata marah ini termasuk juga bukan dalam artian pendidikan itu pada perlu marah. Sekolahan itu Pak mun kada ada gurunya nang panyarikan Pak. Makin menjadi-jadi anak-anaknya ya Allah. Tapi bila ada guru nang panyarikan, Bapak kepala sekolah ada anak panyarikan. Baik sebentar. Gunung kalau di pesantren tuh hanya gue bunyi latuk-latuk tongkat nang di atas tuh guring. Iya upah mencari cing kabawahan ini. Kenapa? Gaya kalau dulu sini masuk kelas. Jadi di sini enggak malah umur sekitar 50 tahunan dan memang istimewa apa sidin itu Pak ada dipukul di betis sini. Pukul sidin ini maka dia mukul 5 sampai mbah zuhur kada kalau diri. Kada gencang ada pukulan sidin. Kenapa? Kurangnya ibaratnya mungkin ya bahasa kitanya apa? Ada istilahnya wujud pukulannya gamat nang memukul ini siapa orang. Mintu tuh anak dulu. Padahal sidin bila terlambat di sini ada sanksi, ada hukumannya. Nang merasa terlambat banyak mau pukul sidin di talapak betis. Disambat biar benar ada gencang Pak. Menggencang banget makin ya. Ada gencang tuh itu sudah. Nah, ada juga hikmahnya nih. Lembut beratan Pak kok. Ya Pak. Ada murid melanggar kusut ali guru dia. Jangan lagi tuh lah. Ada baik. Esok harinya lambat pulang ya. Jadi harus ada sanksi juga ya Allah.
Ya Allah ya Karim, ramah kita ini perlu dengan anak didik kita pada saat. Tapi hikmahnya ada lagi. La taghdab jarani walakal jannah. Janganlah marah-marah, janganlah panyarikan, maka engkau akan mendapatkan surga. Berarti apa? Orang yang panyarikan masuk surga kan ada? Wani nyamber nak ini. Begini, gurunya Syarif ya Allah. Atau kawitan misalnya panyarikan di rumah, mak bah, bila panyarikan baik ada masuk surga. Jes apa di sini? Tuh ada tadi acara di Wadah Haming nih, ada ulun videonya. Mana videonya? Pas dilihat masa ikut mana ulun? Orang mana ini? Dia tangis dia ulun kalau masa nama ke Jumbai sana ya Allah, ulun menggetar-getar. Ini kau pas di sini. Apa ngisahkan panyarikan nih? Nggih, aku panyarikan kau lah di sini. Ampun maaf ya ulun. Ulun menyampaikan apa padahkan Nabi aja Bang. Nggih berarti disebut panyarikan jujur tuh orang ya Allah. Sampai ke rumah dia tangis dia. Nah gara-gara mau melakukan provokator biar nih jangan dipadahkan nih kan dia ke rumah ya Allah dipadahkan pulang rumah dimamai sih pulang bapak ya Allah ih sudah lapar parut ya Allah dimamai ya pulang ya Allah ya kiri jam berapa nih kita bisa tadi jam 10 putih gini deh ulun kan di jam tangan HP di situ kan di sertifikat dulu ya Allah ya kiri kembali kita jadi jangan marah akhlak pula. Ada akhlaknya kita lawan perguruan, ada akhlaknya kita lawan orang tua, ada akhlaknya kita lawan kawan, ada akhlaknya kita lawan orang yang lebih muda lawan kita. Ada akhlak kita bukan guru kita, bukan kawitan kita, tapi lebih tua daripada kita. Ada dua akhlaknya. Kira-kira amun akhlak lawan mama, lawan abah, lawan guru tahu aja berdasaan. Bersalaman itu sudah kebiasaan sehari-hari. Kalau perlu nih satu resep biasa sampean anak-anak berataan ini nah. Ini nang muda-muda nah anak hendak sukses, hendak berhasil, jangan kali ingat, jangan lupa minta restu terus dengan orang tua. Bukan hanya kawin aja atau hendak kawin ada bila pilihan apapun minta doa lawan orang tua. Cium tangan sudahnya ada. Kalau perlu lagi untuk mencium tangan guru kah atau mencium tangan kawitan kah bukan saja bagian zahir keluar nih ada kalau nopian balik nang balik soalnya balik lah balik kenapa setiap tangannya ulama kurang nang berilmu kemudian dilawasakan untuk menciumnya insyaallah mendapatkan keberkahan ayat itu 2 kali jadi jangan lawan kawitan ya Allah bersalaman bulir banget bapak minta saya ikut nabi ya muka nah ya kamu panita pas apa kenalan dulu lah. Wah, tinggi urang pada sogang. Nggih, ngaran pian siapa? Arya, Pak. Wahyu. Arya Kamandelu mah. Arya Wahyu Pratama, Pak. Arya Wahyu Pratama. Han, lain lo ngaran Wahyu Lemberi. Arya Wahyu Pratama. Nah, ya santai. Ke sekolah tadi jam berapa Bian? Ke sekolah tadi turun sini. Jam berapa? Jam 7 jam setengah 8 pas Pak. Oh. Belum lagi menikah sudah ada gambarnya. Sampai ke sini. Tadi kepada abah mama ke sekolahan lah. Mungkin Pak. Bersalaman lah. Pak. Alhamdulillah. Minta duit lagisan ongkos samu lah. Kado Pak. Ada. Berarti dirapel kita sebulanan ya Allah. Ini. Arya. Iya Pak. Nih, kayak ini. Bila pian bersalaman lawan kawitan atau guru biasanya kayak apa caranya? Coba contoh. Bersalaman lawan Pak. Bapak nama kita nih. Bujur kada? Bujur kada? Oh kada melihat sekali lagi. Ini buka mata dulu buka. Nah, oke. Pertama bisa kita katakan belum sempurna. Kenapa? Terlalu cepat. Najinya gede. Sini, tangan pen kanan. Najinya gede mana? Ini langkan kayak ini ya Allah. Orang bila mencium tangan kawitan lalawasi dirasapi Pak, dia kata kau merasapi baik kenapa? Apa yang baik bagi duhan ayam? Hanya memakan ayam, ulah ada bersalaman, pas
pas anda bersalaman belum karena lagi ke hidung baik. Sudah ada. Nggih, jangan pasti ada aroma-aroma nang kada nyaman nang ini baik. Jadi ulun satu mat aja bahkan kada sampaikan ke hidung. Woi, ikam hidup, itu ada abahmu. Ikam hidup, ongkos hidupmu abahmu. Hayam sebagai gawian sidin dan sidin sebagai hayam. Ditahan miknya ya Allah. Gawian sidin ya Allah, wajar cium aja. Jangan sungkan-sungkan mencium kawitan orang kabupaten. Ini kada bersalaman sekali lagi pulang. Nggih. Nah, bersalaman. Ya belum. Anda di sini. Ada kada ini bersalaman? Ada kada? Bibinian. Oke. Nah, ada sini. Beraan bola. Kena pulang. Anda pulang seperti ini. Kena bola ulun ka rumah pian. Jadi bibinian. Ya Allah. Arya orang mana Arya? Murong Sari. Bisa anak polisi nggak boleh? Iya ini Murong Sari kalau anak polisi kan? Anak polisi. Kado. Kado ya. Allah. Jangan lupa. Tolong jam berapa kita? Ada Pak tanya jawab ini apa? Jam berapa? 10 asal 2 jam dulu berdiri. Alhamdulillah. Jadi buntung bela mencium tangan. Bujur-bujur. Tapi yang bagus nih kanakan. Kemudian bisa dibalik. Bujur-bujur diresapi. Mau tuh dapat rahmat berkah. Mama kah, abah kah, kai kah, nini kayak gitu kan. Dan itu bukan dikatakan kenapa gerak harus seperti itu tata caranya. Wajar, perjuangan mereka luar biasa. Wahnan ada wahnin. Waktu mereka ini waktu mama pian betiana. Tahu lah betiana enggak? Ada bapak berdiri di sini. Oke. Tahu lah betiana? Oh. Yang betiana ibu-ibu paling kurang minimal 7 bulan. Kalau dalam bila 7 bulan ke atas ada harapan bisa melahirkan. Mau ditanya orang paling lawas betiana atau mengandung berapa tahun? Berapa tahun? 9 bulan. Ada lagi yang lawas lah? Ada berapa? 12 bulan. Tapi tadi belum tak baca data sambat orang tadi. Ada buntung yang paling lawas dihamilkan itu 4 tahun. Adalah sebuah tamulah sang jurusan IPA biologi ini. Soalnya kadang 4 tahun. Ada. Siapa itu? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i 4 tahun di dalam kandungan. Waktu lahir, setelah dilahirkan Imam Syafi'i dari 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 10 tahun hafal sudah hadis muwatta'nya Imam Malik paguluan sidin. Jadi begini, aku anak maniru 4 tahun kan aku hanya berenang. Nyaman anakku kena 7 tahun hafal Quran. Itu kelebihan yang diberikan kepada Imam Syafi'i. Tapi lihat Imam Syafi'i dengan orang tuanya beliau menganjurkan untuk daripada murid-murid beliau janganlah sampai berbuat kata-kata mengatakan kata-kata yang kada baik lawan kawitan dan termasuk paguluan. Guru kedudukannya sebagai orang tua. Berapa ikung gara orang tua kita tuh? Guru. Kemudian abah mama nama lahirakan ya Allah. Yang ketiga siapa? Siapa nama ketiga? Arya mikirkan siapa anak ketiga ya Arya? Siapa kira-kira? Binian anak ketiga siapa? Paman. Bujur ya. Siapa tadi yang tinggal tadi? Bujur itu ya Allah. Mama abah pian itu abah mama itu kedudukannya orang tua ya Allah. Kemudian guru orang tua dan anak yang anaknya yang kawini rumahnya itu adalah kawitan kita juga atau disebut dengan mertua. Jadi maksudnya apa? Lawan mertua juga demikian. Bila abah mau bersalaman mertua juga bersalaman. Terima kasih tadi bantuannya. Oke Pak, silahkan kembali. Bah. Siapa tadi? Arya. Moga sukses. Kelas berapa dah? Kelas 2. Rasanya 11 deh. 11 itu kan SD gini ya. Kembali ke tempatnya. Ya Allah ya. Akhlak tadi lawan guru, lawan orang tua.
paling kadang di akhir zaman sekarang ini kita membahasakan. Banyak sudah yang terlihat, yang jelas kita saksikan, anak-anak dengan orang tuanya, terkadang orang tuanya dijadikannya sebagai lolocon atau kayak kawanan. Suah lapian melihat anak di bawah orang tuanya bakandaran, kemudian anaknya di belakang sambil memegang nih pundak abahnya. Berputih di bahu. Di dalam ilmu tasawuf itu disebutkan seorang anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya, salah satunya dengan cara itu tadi, maka termasuklah daripada maaf orang yang aqul lil walidain, durhaka lawan kawin satu. Nah kemudian lagi ada lagi yang namanya aqul lil walidain ini, bahkan termasuk juga orang yang durhaka dicatat. Orang tersebut yaitu orang yang memanggil orang tuanya dengan namanya. Woi, adalah pian memanggil kawitan lawan ngaran. Mat makan mat. Ngaran apa amat ya? Ada kayak ini? Jangan. Kita boleh menyebut nama orang tua kita. Andai kata kita ditanya, "Ika anak siapa?" Ayo sambar. Kalau masuk ke sekolah sini kan ditanya siapa nama, abah ikam siapa, mama ikam siapa kan, kalau silahkan sebut, jangan takutan itu. Tapi kalau bahasa sambatan menyambat dengan kawitan jangan. Ini keren loh ini kamu. Hai Jirulun, ada nggak Jirulun karena di sini Samsudin ketahuan sama dia dapat Samsudin itu si anu tuh abahnya Samsudin, lalu kami di kelas ini baik bila absen kenapa kah? Bila kada hadir lalu disambut ngaran siapa? Ngaran abahnya, tidak ngaran rumahnya. Jakapang jakap bersih dengan hormat dan ta'zim. Bila disambut tangan yang kawitannya tatawaan. Apalagi ngaran orang bahari itu model-model motongai kada seperti ini hebat bagusnya. Mun bahari itu ada ngaran kawan, bisi kawan apa aja, ngaran tuh lama. Tuh hirang, tuh kacoy, tuh halus, ya Allah, tuh genal, bahari. Kadang lagi pulang, tak sedikit tak maju pulang zamannya. Bila binian ngaranilah ngaran Intan Permata, ada Bangaran Amas, ada Pirak, ada Sawasa dan lain sebagainya. Pian bila diisi abah kawitan jangan menyebut lawan ngaran si. Boleh menyebut kalau ditanya siapa ngaran abah atau ngaran mama, itu juga bagian daripada akhlak. Kemudian lagi dari akhlak ini, sudah tadi bertuntut belajar sudah dari akhlak, tinggal mengamal. Pian beuntungai paguruan kada mengitihi apa yang pian miliki, apa yang pian punya. Bila datang ke sekolahan, datangnya ternyata dengan sopan, dengan santun orangnya, maka guru bangga, itu didikan aku di sini. Tapi bila sudah datangnya kada sing hadapan, ya Allah, rambut panjang, tatonya banyak, liwat sana lawan paman satpam juga kada bikin, langsung mencari mana bapak anu, itu kada sopan. Nang sopan bagus-bagus berakhlak mulia. Assalamualaikum. Ulun hendak bertemu lawan bapak anu, ulun hendak bertemu bapak ibu si anu, wih bisalah, kurangnya masih keluar ujar anu pamannya nih, ulun bisa kamu menunggu tuh dengan adab, dengan akhlak. Pakai akhlak ini bermula. Berarti bila akhlak nang kada sempurna, maaf, nilai kehidupannya itu hilang. Nilai kehidupannya hilang. Pian pilih mana mulianya hidup di dunia, pintar kada berakhlak, dan satunya kada tapi pintar tapi berakhlak, pilih mana? Kada tapi pintar. Nah iya, pilih keduanya aja. Kayak apa tuh? Nang bagus tuh ya kalau pintar akhlaknya pulang bagus. Ini nah hebat ini. Pintar akhlaknya bagus. Dan ingat nang pintar-pintar, salah satu amalan daripada ilmunya diamalkan. Bila orangnya pintar, kemudian akhlaknya ada, itu berarti mengamalkan ilmu. Tapi ingat, bila pintar dan kada diamalkan, akhlaknya juga kada dipakainya, maka hanya sebatas orang melihat kepintarannya tanpa ada dasar nilai tambah di dalamnya.
Mudah-mudahan semuanya kita disempurnakan akhlaknya kita, dibaguskan akhlaknya kita. Amin ya robbal alamin. Nah, berhubung jam 11 sudah udah. Silahkan diserahkan kembali kepada pengatur acara. Andai kata ada pertanyaan, kita bisa jawab sama-sama. Bila belum kami dapat, kami bisa menjawabkan, bisa kami serahkan kepada Bapak Zaini dan Bapak Nang lainnya. Ya, atau beliau nih kan menjawabkan boleh. Atau Bapak Nang bersandar. Nah, ini. Silahkan Bu. Baiklah hadirin yang berbahagia, tadi sudah kita dengarkan bersama tausiah atau ceramah dari Bapak Ustadz Haji Ahmad Maki SPDI terkait adab dan akhlak. Kemudian kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kita akan terima 3 pertanyaan dulu, baru kita serahkan ke Ustadz. Silakan bagi siswa-siswi ataupun bapak ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Adakah anak yang di belakang? Adakah yang hendak bertakun? Rosalina ada lah, Rosalina. Ya, silakan. Sini nak. Mikrofonnya di muka sini nak, kan? Maju sini kita. Maju ke sini nak, setumat nak. Mikrofonnya kada sampai, talinya ke belakang nak. Ya, sini. Ya, sini. Ya, silakan maju supaya bisa dijulungi souvenir. Ayo sini, nyaman Ustadz yang lihat 2 yang bertakun. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertakun. kunci supaya sukses tuh apa di awal catat nih Langsung apa? Ada. Di mulai dulu. langsung atau langsung aja gitu. Yes. Kan bisa pertanyaannya tadi amalan kayak apa supaya sukses dan mungkin langsung dijawab aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, ini ringkas saja itu apa? Soalnya ya Allah, cuman jawabannya suruhnya panjang. Siapa yang bertanya tadi? Rosalina. Sesuai ngarannya Allah. Itu ada artinya tuh, Rosalina. Membuat rusak dan terlena. Habis ini bapak kita kenal lelakiannya bilang siapa? Jangan dimini aja nih ada lelakian. Apalagi sudah tadi dibuat oleh bapak supaya lebih tertarik lagi untuk bertanya ya Allah siapaan ulah dan apa temanannya. Cuman nang di teman aku sesuai gitu lah, jangan nang lain-lain. Jadi tadi jar kiat-kiat sukses. Teringat kita waktu di pesantren ada guru nama beliau adalah Al-Ustaz Al-Haj Nasihin. Beliau menyebutkan kita di sini kalau hendak berhasil, kalau hendak sukses, langkah yang pertama
haruslah kita benar-benar menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berarti di akidah. Itu yang pertama, kiat. Yang kedua, mau sukses dunia atau akhirat, dua-duanya kata beliau adalah ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang hendak sukses dunia, ilmu kuncinya. Siapa yang hendak sukses akhirat, ilmu kuncinya. Dua-duanya hendak sukses juga ilmu kuncinya. Tambah lagi kata beliau, kalau dibahasakan bahasa kita Pak, at-tubuli wa cangkali. Tubul lawan cangkal. Apa tubul? Tubul itu istiqomah. Apa cangkal? Rajin. Nah jadi Rusalina tubul cangkal, rajin orangnya, insyaallah berhasil. Pas kada. Nah ini, amin ya Allah. Mana lagi yang lain? Sedang. Berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Izharul Fikri. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan adab dengan orang tua. Nah, pertanyaan ulun, adab dengan Tuhan mang kayak apa? Berarti kayak berdoa aja. Terima kasih. Ini jadi pertanyaannya adalah tentang adab terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ustaz untuk dijawab. Alhamdulillah. Ulun tadi agak sedikit apa gitu. Model kayak anu juga gugup juga malah di higa nih. Bapak banyak banget menyebarkan dunia. Berarti pertanyaan ini banyak banget. Sampai jam berapa gitu Pak? Usia Bapak nama dulu mau kayak duit gini bisa ada tuntung kita zuhur gitu. Bu, ini dibatasi sampai berapa orang Bu? 3 Pak. 3 aja dulu. Ini bisa bertambah banyak nih. 30 Tadi pertanyaannya dari Muhammad Izharul Fikri. Izharul Fikri. Kalau tadi ini dibahasakan ngaran sedikit tentang ngaran aja. Izharul Fikri. Apa artinya Izharul Fikri? Tahu lah, aku ngaran. Jelas. Izharul Fikri artinya punya pemikiran yang jelas. Urangnya ada ketujuh mahayal ini. Jelas pemikirannya ya Allah. Pokoknya saking jelasnya apapun yang digawe oleh pikir ini kada mau nang ramang-ramang ya Allah. Makan buka puasa dan mau adab. Jelas nih. Tadi pertanyaannya hak atau kewajiban atau adab kepada Allah. Kita disuruh ibadah. Adabnya kita beribadah tentunya seperti ini. Pantaskah kita, layakkah kita kalau ibadah dan kita tujuannya adalah untuk Allah atau kepada Allah dengan kita tanpa mempunyai adab? Jawabannya pasti tidak. Sedangkan bagaimana caranya kita beradab lawan Allah? Bila beramal kebaikan ibadah maka sesuaikan. Contoh, orang sholat, lalakian mana? Dari pusat sampai ke bawah ulur. Misal kayak ini. Ini tapi kempulunya man dibuka ya Allah, ini tapi. Tahu kita pian ada nang tulak umrah di sini ya Allah, amin. Nang ada cuma tapi ini aja. Baju ada, salawar juga ada cuma nih. Lalu hendak sembahyang. Ini tatuk ulang. Apa yang tertutup? Pusat tertutup sampai bawah lo. Bila sholat sah ada? Sah. Tadi ulun gak ada bisi napa-napa. Tetap anjuran wajib sholat itu ada. Apakah dikatakan itu beradab sholatnya seperti ini? Jangan langsung disampaikan kada ya Allah. Karena tadi kada ada bisi napa-napa Bu. Cuman ini. Nah, hendak itu ya Allah. Tapi bila lengkap aja pakaian yang lain ada aja, kemudian pakai ini sholatnya tanpa baju di atas, nggih langsung Allahu Akbar pada.
Apa kira-kira artinya? Berarti adab kita lawan Allah. Silahkan beribadah, jangan kesampingkan. Ada tata cara, ada aturannya. Sama hari ini kita puasa. Adabnya orang puasa supaya diterima Allah Ta'ala, jaga mulutnya. Sebagaimana ajaran Nabi, innamas shaumu junnatun fa idza shoma ahadukum fala yarkus. Jaga puasamu itu adalah sebagai perisai. Maka bila berpuasa salah satu di antara kalian, ingatkan jangan sampai berkata-kata kotor. Jangan sampai berkata-kata kasar, menyambat-nyambat nang kadaba. Intinya beradab lawan Allah Ta'ala di dalam hal beribadah itu dituntut dan diharapkan luar biasa. Kita jangankan lawan Allah, pian misalnya hendak menghandap bupati, urunlah bisa lawan handap. Atau hendak menuju kantor kepala sekolah misalnya, hendak mengambil ijazah sekalinya tetapi di bahu. Urunlah. Kenapa? Karena nang didatangi orang mulia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adab kepada Allah memang perlu dijaga. Istilah agamanya, akhlaknya kita bukan hanya tadi lawan makhluk, lawan Allah juga kita punya akhlak. Ya mungkin itu bisa. Nah, silakan Bu. Saya yang terakhir kan. Oke, monggo Ibu. Ulun bertanya bagaimana atau adakah kiatnya atau doa khusus dari pian kesan ulun pribadi untuk bisa mengajarkan adab dan akhlak untuk generasi zaman sekarang. Karena jujur saja ulun 24 tahun sudah ada di sini di Amute dan berbeda sekali akhlaknya. Contoh yang paling kecil yaitu di lingkungan sekolah kadang-kadang anak itu tidak tersenyum aja tidak bisa terhadap guru yang tidak mengajar. Artinya dia belajar di kelas 12, gurunya di kelas 10. Kemudian yang kedua berjalan. Ada berjalan di depan guru itu sangat sulit sekali, kadang-kadang dilema. Jadi antara milih sabar atau menegur. Karena kita sudah memberi contoh, kemudian kita sudah menegur, tapi karena anak-anak itu terproses oleh zaman, sulit sekali. Jadi untuk menerapkan adab-adab yang kecil tersebut, adakah amalan khusus atau doa khusus yang kawa ulun gawe supaya anak ini dilembutkan hatinya, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Amute supaya lebih beradab dan berakhlak yang baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya terkait adakah amalan khusus atau kiat-kiat yang bisa dilaksanakan agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Amute khususnya itu bisa mengamalkan adab dan akhlak yang baik. Monggo silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu. Dari 3 pertanyaan, kayaknya ini pertanyaan mewakili seluruh orang-orang atau guru-guru yang ada di sekolah. Bukan hanya SMAN satu saja, mungkin bisa kita katakan seluruh sekolah. Sedikit dulu lah, belum tadi mengomentari ujar sidin, gurunya kada masuk, kada mengajar di satu kelas. Nah kemudian maka muridnya seakan-akan tidak menganggap kalau itu adalah sebagai gurunya. Buntung. Guru itu buntungnya definisinya kayak ini. Menurut Imam Ali karamallahu wajhah, yang namanya guru satu huruf saja mengajarkan itu sudah dikatakan guru. Satu huruf saja. Bahkan beliau berkata, ana abdun indaman allamani harfun wahid. Saya menjadi hamba
Saya menjadi budak orang yang mengajarkan saya walau hanya satu huruf. Yang menjadi tantangan kita apalagi sebagai pendidik kita ini Bu, kayak apa aja supaya anak didik kita ini menjadi anak yang ramah, mungkin punya akhlak dan sebagainya. Apalagi sudah tadi dibandingkan dengan 24 tahun yang silam sampai sekarang, jangankan Ibu, semua pengguruan itu semuanya merasa seperti ini. Dan anak didik bukan dia hanya sekedar mendengar, itu cuma resapin. Betul ini pertanyaan dari Sidit, tapi ini keluhan. Apakah Anda mau selalu menjadikan guru-guru Anda di sekolah ini merasa Anda bukan menjadi anaknya atau menjadi beban hidup daripada guru-guru dengan ketiadaan akhlak? Mending ya bahasa kitanya senyumpang lawan siapa? Lawan Pak Guru. Jangan-jangan di sini ada sekolah kada tahu marang guru. Woi, adakah anak kada tahu lawan guru? Yang sekolah datang ke kantor, adakah ibu matematika? Adalah masih kayak itulah. Ya. Oh, suksesnya hidup tuh bontong tahu dulu Pak guruku siapa? Siapa guruku tuh siapa dulu orangnya? Minimal tahu namanya. Ya kalau ibu Eka kan, nah ini kan ulun dia tahu seharian di sini. Ini betapun mah tadi. Ya Allah ya. Dan memang tantangan kita Bu, untuk anak didik kita sudah menyampaikan, kita sudah mengajarkan, tinggal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendoa Bu, ulun ada pernah terbaca Bu ya. Bila pian ada tetamu atau punya kitab I'anatul Thalibin. Situ pian khusus ada babul adzan. Cuman kurang pas dua Bang kalau di sekolahan ini harus ini nanti dulu. Cuman kita kupas dulu nih. Babul adzan di situ ada Bu. Di situ disebutkan setiap orang yang maaf keadaannya mungkin kada paasian nggak bahasa kitanya, suka membangkang, suka melanggar, maka dianjurkan untuk diberikan atau diadzankan di kuping sebelah kanannya. Bisa jadi waktu lagi kecil, waktu lagi lahir, sang ayah belum sempat mengadzankan. Bisa jadi. Buat. Dan ini Bu, yang mengadzankan yang paling utama adalah ayah atau ibunya. Ayah atau ibu. Anak nang baik merasa pindah kada bagus kalau kuan nih mak bah adanakan bah ulun, tapi jangan dihulu-hulu. Sampai bukan itu aja Pak, bukan aja anak, bukan aja misalkan anak didik kita, bukan saja manusia, sampai di situ dibahaskan. Andai kata pian kita yang mempunyai, maaf, ada piaraan. Piaraan itu yang punya daun telinga apa kira-kira? Kucing, apa lagi? Ayam. Apa ayam bertelinga? Kambing ya Allah. Rancang keluar terus praktikakan bian, ajarkan sebelah kanan daripada kucing tersebut, kamatkan di sebelah kirinya. Insyaallah kucingnya mungkin masih aja tuh mungkin kalau untuk kiat-kiatnya itu nang jarang dan mungkin kan biasa dibahasakan orang ini. Kalau doa pasti ibu misalkan atau bapak yang lain tengah malam bangun tak ingat bukan mendoakan daripada rumah saja ya Allah, anak istri kada, tapi seluruh santri, siswa, siswi yang di bawah daripada sampian, apalagi pian punya tanggung jawab besar, amanah daripada orang tua, maka doanya sampean insya Allah bila belum juga Bu ada prosesnya. Dan tidak semua daripada siswa-siswi yang asalnya kada manut, yang asalnya akhlaknya kurang, mungkin berkat doa Pak guruannya Bu keluar daripada sekolahan ini kena tambah berbaik, tambah berbaik, tambah berbaik. Wah ini mungkin masih mencari jati dirinya. Cuman anak-anak sadari diri dia. Kenapa? Tadi jalur ini keluhan daripada guru-guru. Ingat, oh aku ini baikkah, kadakah, baguskah, kadakah. Di dalam keguruan minimal jadi Bu tadi ada rasa senyum, hormat lawan Pak Guru. Bahkan paling ringannya sedekah adalah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah.
Senyummu dari wajahmu untuk saudaramu itu adalah sekecil-kecilnya sedekah. Mun yang paling kecil nih senyum hendak kada juga hendak nih istilahnya nih, kada juga mau bersedekah dengan senyuman, bersedekah dengan apa lagi? Lawan duit kada harapan. Nah kayak bapak sidin murah mengeluarkan duit, berarti sidin ini jangankan duit, nang istilah senyuman ini sidin senyum terus kira-kira. Mungkin itu mulai. Doa kita Bu sebagai pendidik, ulun pun juga merasa apa? Karena ulun juga menjadi pendidik mulai tahun 2009. Jadi guru juga mengajar. Bahkan ulun gue amun pian hendak tahu dasar-dasarnya ulun ini, ulun pernah bertemu dengan Bapak Zainin. Mungkin di tahun 2001. Sidin mungkin kada ingat tahun ulun. Cuman ulun ingat banget lawan sidin, ulun sekolahnya di Raha. Bakawan lawan murid-murid sidin banyak. Salah satunya nang di polisi itu ada. Di bawah-bawahnya kalau ada Bapak Zaini luar biasa. Bapak ini malah jadi dan sebagainya. Itu tahun 2001 kalau tidak salah. Ulun 2002 gue tamat aliyah di Raha tuh. Adanya nih. Nah, rata-rata guru-guru keperluannya yang demikian pasti nantinya di tengah malam teringat lawan murid lalu mendoakan lawan murid. Hukum mendoakan murid sama dengan mendoakan anak sendiri. Entah halal pula kalau ada kurang hilafnya ulun mohon maaf. Terima kasih Pak Ustaz atas segala materi yang telah disampaikan hari ini. Sungguh sangat luar biasa sekali materi kita hari ini tentang adab dan akhlak. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang beliau jelaskan kepada kita. Untuk acara selanjutnya yaitu marilah kita sama-sama untuk menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu kami minta untuk Pak Ustadz untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma wa nasira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi firham anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hadal mursalin. Allahumma arhamna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berilah Allah bertahan bulan. Ada men. Anak-anak